siap? Siap. Jadi tetap semangat ya untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Marilah kita bersama-sama baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, anak sekalian, sebelum Bapak lanjut ke proses pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu ya. Firman, Hadir Pak. Nur Asisa Al-Munawara, Hadir Pak. Elia Lestari, Hadir. ada surat sakitnya, Ada. Nirwana, Hadir Pak. Selviana, Hadir Pak. Andi Nurwalu, Hadir Pak. Nur Inaya, Hadir Pak. Wahyan, Hadir Pak. Dendi, Hadir Pak. Rahmat. Hadir Pak. Jadi yang tidak hadir itu hanya Elia Lestari ya, sakit ya. Oke. Jadi anak sekalian, jadi hari ini materi kita untuk pertemuan hari ini yaitu tentang perangkat lunak komputer. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang kita ingin capai di pertemuan hari ini yaitu ada 4. Itu yang pertama, siswa mampu mengklasifikasikan perangkat lunak komputer sesuai kegunaannya dengan baik. Kemudian yang kedua, dengan bantuan slide presentasi, siswa dapat menentukan jenis-jenis setiap perangkat lunak dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak materi melalui video pembelajaran, siswa mampu menyeleksi berbagai perangkat lunak sesuai dengan pemanfaatannya dengan benar. Kemudian yang keempat, yaitu melalui diskusi siswa dapat menjelaskan kembali berbagai jenis perangkat lunak komputer dengan tepat. Ya, jadi di sini ada 4 tujuan pembelajaran dan mudah-mudahan di akhir pembelajaran nanti kalian sudah mampu untuk mengklasifikasikan semua perangkat lunak atau aplikasi yang kita gunakan di komputer. Kemudian kalian sudah mampu untuk menjelaskan semua fungsi-fungsinya sesuai klasifikasi yang kalian sudah lakukan. Oke? Kemudian anak sekalian, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi terkait materi hari ini untuk pertemuan hari ini yaitu tentang perangkat komputer, di mana perangkat komputer itu perangkat lunak komputer itu terdapat beberapa aplikasi yang nantinya kalian akan gunakan. Sebelum kalian gunakan, terutama kalian harus menginstalkan dulu masuk ada beberapa aplikasi yang harus diinstalkan, kemudian komputer itu baru bisa bekerja. Ya, oke anak sekalian, di pertemuan hari ini Bapak akan melakukan penilaian, yaitu yang pertama penilaian tentang sikap, kemudian yang kedua tentang pengetahuan kalian. Penilaian tentang pengetahuan ini Bapak akan melihat nanti ketika kalian memaparkan hasil laporan kalian terkait dari apa yang kalian diskusikan. Kemudian yang ketiga itu penilaian tentang keterampilan, bagaimana kalian menyampaikan hasil laporan kalian nantinya. Oke. Kemudian anak sekalian, sebelum Bapak masuk di materi inti, Bapak akan memberikan pertanyaan terkait materi kita hari ini, yaitu siapa kira-kira yang bisa menjawab bagaimana perangkat keras komputer bisa bekerja satu sama lain. Ada yang bisa menjawab? Ya, oke, silakan yang di baru. Silakan berdiri dulu yang di baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari pertanyaan yang diberikan tadi, yaitu bagaimana perangkat keras komputer dapat bekerja berhubungan satu sama lain, yaitu supaya perangkat dapat berfungsi biasanya dilakukan penginstalan aplikasi. Contohnya aplikasi
Oke, silahkan Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, perangkat keras bisa bekerja jika ada program yang mengendalikan perangkat tersebut. Contohnya, jika kita mau menggunakan internet, kita bisa pakai program mesin pencari. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Rian. Masih ada yang lain? Saya, Mau Pak. jawab? Oke, silahkan Nirwana. Baik, terkait dari pertanyaan yang Bapak berikan, yaitu bagaimana perangkat keras komputer dapat bekerja terhubung satu sama lain. Menurut saya, perangkat keras bisa bekerja jika ada yang mengoperasikan. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari Nirwana. Jadi mendengar tadi jawaban apa yang kalian sampaikan mulai dari Andi Waru, kemudian Pak Rian, kemudian Nirwana. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa komputer bisa bekerja dengan baik ketika yang pertama yang tadi yang disampaikan oleh Wana bahwa harus ada yang menggunakan, ya, atau ada yang mengoperasikan. Kemudian yang kedua jawabannya Andi Waru, kemudian jawabannya Pak Rian bahwa untuk supaya komputer ini bisa bekerja dengan baik, kita terlebih dahulu harus menginstalkan aplikasi di dalam komputer ini supaya aplikasi yang sudah terinstal ke dalam komputer ini bisa kita gunakan. Jadi seperti dia hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang apa yang kalian jawab tadi. Jadi tentang aplikasi, ya, tentang aplikasi komputer yang akan kita gunakan di dalam perangkat keras komputer ini. Kemudian ada pun nantinya permasalahan yang harus kalian cari, yang kalian harus diskusikan, yaitu kalian harus mencari semua aplikasi apa yang harus kita pakai di dalam komputer yang ada di depan kalian, seperti di laptop, ya. Baik, anak sekalian, jadi kita akan masuk di materi inti terkait untuk pertemuan hari ini. Itu silakan diperhatikan semua di atas. Jadi Bapak akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu perangkat lunak komputer. Jadi silakan dilihat di atas. Di sini ada beberapa yang tampil. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan semua aplikasi yang biasanya kita gunakan di komputer. Jadi yang pertama itu di sini dilihat semua ada sistem operasi. Jadi sistem operasi ini, tanpa sistem operasi ini komputer pun tidak bisa digunakan, ya, karena yang pertama ketika kita sudah melakukan penginstalan, yang pertama kali kita install itu adalah sistem operasi, di mana sistem operasi ini ada beberapa sistem operasi di dalam komputer yang biasa kalian pakai di dalam laptop kalian, yang biasanya itu Windows. Ini Windows, kemudian yang kedua ada sistem operasi Linux, kemudian sistem operasi MacOS. Kemudian setelah kita menginstalkan sistem operasi ke komputer, kemudian kita menginstalkan lagi aplikasi yang biasanya kita gunakan. Yang pertama yaitu aplikasi penjelajah internet. Jadi kalian tidak bisa menggunakan komputer untuk misalkan mau melihat mencari sesuatu di internet tanpa kalian instalkan aplikasi internet di laptop kalian. Itu laptop kalian tidak bisa digunakan untuk menjelajah di internet. Jadi untuk aplikasi penjelajah internet itu ada Google Chrome, kemudian ada Mozilla, kemudian ada Safari, kemudian ada Internet Explorer, kemudian Windows Edge. Jadi terserah kalian yang mana kalian mau pakai. Misalkan hanya Google Chrome yang ingin kalian pakai untuk menjelajah di internet, ya hanya ini diinstalkan masuk di laptop kalian. Kemudian yang kedua itu aplikasi persulatan. Jadi misalkan kalian ingin mengirim email, kalian harus menginstalkan yang ini, Google Email. Nih, ada Yahoo Email, kemudian ada Outlook. Jadi jadi kalian tidak bisa menggunakan komputer kalian mengirim email tanpa harus menginstalkan yang saya sampaikan tadi, yaitu Google Gmail, kemudian Yahoo Mail, kemudian ini. Kemudian aplikasi selanjutnya pembaca multimedia, seperti yang doyan mendengarkan lagu,
Jadi ketika misalkan kalian ingin memakai laptop kalian atau komputer kalian untuk mendengarkan lagu, terlebih dahulu kalian harus menginstalkan ini. Ada Windows Media Player, kemudian ada Winamp, kemudian ada VLC Player. Nah, jadi itu 3 ya. Bisa kalian instalkan semua ketiga-tiganya. Misalkan mau mendengarkan MP3 ya kalian instalkan Winamp. Tapi misalkan kalian ingin memutar lagu yang dalam bentuk video ya setidaknya ada Windows Media Player yang harus kalian instalkan di dalam komputer kalian. Kemudian aplikasi pengelola multimedia. Di sini ada GIMP, kemudian ada Audacity, kemudian ada Silverlight Power Director. Kemudian selanjutnya yaitu penyimpanan online. Di sini ada Google Drive, kemudian ada Microsoft Drive, kemudian ya hanya 2 itu. Jadi itu tadi ketika kalian ingin menggunakan komputer kalian setelah misalkan kalian sudah menginstalkan sistem operasi, jadi ada beberapa aplikasi yang harus kalian instalkan masuk di komputer kalian seperti yang Bapak tadi tampilkan di atas. Tergantung kalian mau memakai aplikasi apa. Misalkan tadi ada untuk pemutar video ya aplikasi apa yang kalian mau. Kalau mau Winamp ya Winamp silahkan kasih masuk untuk memutar MP3. Kemudian kalau ada videonya silahkan tadi memutar Windows Media Player. Oke, anak sekalian, silahkan diperhatikan di atas. Bapak akan memutarkan video. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik supaya nantinya ketika kalian melihat video di atas kalian sudah mampu mengklasifikasikan semua perangkat lunak sesuai dengan fungsinya. Jadi Dendi silakan diperhatikan di atas. Jadi Bapak akan memutarnya. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Syuk. Kali ini dalam video saya menjelaskan tentang software. Baik, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Software sering kita dengarkan dengan istilah perangkat lunak. Tetapi, apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah susunan teks script yang tersusun membentuk suatu program atau aplikasi. Nah, program ini bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh. Jadi, dalam suatu program atau aplikasi terdapat banyak sekali teks-teks atau tulisan-tulisan yang tersusun sehingga membentuk sebuah program atau terbentuk menjadi sebuah perintah dari sebuah program. Program ini tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang disebut dengan aplikasi atau program. Ada Photoshop, Firefox, kemudian ada Chrome, dan lain sebagainya. Kita contohkan dengan Photoshop. Photoshop tentu saja bisa kita lihat di layar monitor komputer kita. Tetapi apakah kita bisa melihat Photoshop? Jawabannya adalah tidak. Kemudian ada Chrome. Kita bisa menggunakan Chrome sebagai akses untuk internet. Dan kita juga bisa melihatnya di layar monitor. Tapi apakah kita bisa memegangnya? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi itu yang disebut dengan aplikasi atau program. Oke, nah sekalian itu tadi video yang Bapak tampilkan di atas. Jadi silakan diperhatikan di atas. Di sini tampak di layar bahwa di sini ada beberapa aplikasi yang saya tampilkan di atas. Ini terkait apa yang nantinya kalian diskusikan. Jadi di sini aplikasi ini ada Mozilla, kemudian di sini ada pemutar video, kemudian di sini ada ini juga pemutar video VLC. Kemudian apa yang harus kalian lakukan nanti ketika misalkan kalian diskusi? Jadi yang harus kalian lakukan nanti kalian harus mengelompokkan. Misalnya untuk menjelajah internet, aplikasi apa saja yang harus kita gunakan. Tadi Bapak sudah memberikan contoh melalui video, kemudian melalui persentase tadi. Di sini ada untuk menjelajah di internet itu misalkan kita menggunakan Google Chrome, kemudian Mozilla.
kalian harus mengelompokkan ini untuk penjelajah internet ini Chrome dengan Mozilla. Selain itu apalagi? Kemudian setelah itu kalian harus mencari fungsinya dari Google Chrome, kemudian Mozilla ini dia fungsinya untuk apa? Kemudian di persuratan tadi ada Gmail, Ada OpenOffice. kemudian ada Google Drive, kemudian di pemutar video ada VLC, kemudian ada Winamp, ada Windows Media Player. Jadi kalian harus mengelompokkan semua sesuai dengan kelompoknya, kemudian kalian harus mencari fungsinya masing-masing. Jadi itu ya nantinya kalian harus cari. Kemudian tadi Bapak sudah membagi kelompok, tadi Bapak sudah membagi tiga kelompok sesuai dengan kelompok kalian minggu lalu. Kita tetap membagi kelompok itu, ya. Jadi silahkan duduk bersama semua kelompoknya. Kemudian kalian harus mengidentifikasi semua perangkat lunak sesuai dengan fungsinya, ya. Jadi tugas kalian yang harus kalian cari di kelompok ini, di diskusi ini yang kalian harus diskusikan itu kalian harus mengidentifikasi semua perangkat lunak sesuai dengan fungsinya. Kemudian sebelum kalian mengidentifikasi, mungkin kalian harus dulu membagi tugas. Misalkan siapa yang mencari untuk misalkan penjelajah internet siapa, untuk pemutar video siapa, kemudian untuk mengirim persuratan siapa. Kalian harus membagi tugas. Kemudian siapa yang menjadi moderator, siapa yang memaparkan. Jadi seperti itu ya. Kemudian Andi Waru mungkin bisa naik ke atas nak, sebelum kalian mencari. Bapak akan bagikan LKPD. Silakan Andi Waru dibagikan dulu LKPD-nya ke teman-temannya. Jadi di LKPD ini sudah ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan, yang harus kalian diskusikan. Kemudian apa-apa saja yang harus kalian kerjakan, semua sudah ada di LKPD ini. Jadi kalian tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD ini. Oke, ngerti semua? Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada, sudah mengerti apa yang mau dilakukan? Jadi Bapak ulang kembali, yang harus kalian lakukan, kalian harus mengidentifikasi semua perangkat lunak sesuai dengan fungsinya, ya. Setelah itu, sebelum itu kalian harus membagi tugas dulu setiap kelompok kalian. Oke, silakan. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Andi Waru terkait dari pertanyaan yang tadi, yaitu apa bedanya sistem operasi dengan sistem perangkat lunak aplikasi?
sekali jawaban dari Selviana bahwa sistem operasi itu sebelum menginstalkan aplikasi yang terlebih dahulu yang harus diinstalkan itu adalah sistem operasinya, karena tanpa diinstalkan sistem operasi kita tidak bisa menginstalkan aplikasi. Jadi yang pertama yang harus dilakukan sistem operasinya, kemudian aplikasinya. Oke? Sudah dipahami ya Diwanu? Ya Pak. Masih ada pertanyaan yang lain? Baik, anak-anak sekalian, jadi waktu diskusi kalian sudah habis. Jadi sekarang saatnya kalian memaparkan apa yang kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Jadi kita mulai dari kelompok 1 untuk memaparkan laporan dari hasil diskusi mereka. Kemudian dilanjutkan sebentar kelompok 2, kemudian lanjut kelompok 3. Oke, sudah siap kelompok 1? Siap. Oke, silakan kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang perangkat lunak komputer, dan kami persilahkan ketua kelompok untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer yaitu browser. Browser sangat membantu penggunaan menjelajahi atau mengakses informasi melalui internet. Penggunaan juga semakin dimudahkan dengan layanan search engine. Penggunaan menjadi lebih mudah melakukan pencarian data dengan menulis kata kunci pada kolom pencarian yang disediakan. Perangkat lunak browser ini berupa Mozilla, Chrome, Safari, Internet Explorer, dan Opera. Selanjutnya, perangkat lunak desain grafis. Macam perangkat lunak komputer ini cocok digunakan penggunaan yang suka atau memiliki pekerjaan di bidang desain. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk komunikasi visual dalam menyampaikan informasi secara interaktif. Perangkat lunak ini berupa Photoshop, Adobe InDesign, Adobe FileMaker, Picture Manager, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, perangkat lunak chatting. Perangkat lunak komputer juga menyediakan chatting. Perangkat lunak ini digunakan untuk mendukung aktivitas komunikasi antara satu pengguna dengan pengguna lain. Fungsi utama hampir sama dengan perangkat lunak komputer. Penggunaan bisa saling bertukaran pesan dengan lebih mudah. Perangkat lunak ini berupa Yahoo Messenger, Facebook, Line, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Itulah tadi presentasi atau hasil diskusi dari kelompok kami. Saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kami persilahkan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa perbedaan Mozilla dan Chrome? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu perbedaan Mozilla dengan Google Chrome.
Mozilla adalah memiliki banyak fitur tambahan atau memakan waktu lama saat login start. Sedangkan Google Chrome adalah saat start awal dan melakukan perpindahan tab sangat cepat. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, aplikasi Yahoo digunakan untuk apa? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu Yahoo digunakan untuk apa? Yahoo digunakan untuk mengirimkan dan menerima email dalam bentuk info, foto, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Gimana kelompok 2, sudah siap? Silakan kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang perangkat lunak komputer. Dan saya persilakan ketua kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang perangkat lunak komputer, yaitu yang pertama, perangkat lunak komputer atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Yaitu contoh perangkat lunak yaitu software system dan Microsoft Office, yaitu software system yaitu perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Sedangkan Microsoft Office yaitu software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor seperti perangkat lunak pengolahan data, pengolahan angka atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word atau Outlook, dan PowerPoint. Terima kasih. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Kami persilakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu aplikasi apa yang digunakan untuk presentasi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dalam Microsoft Office itu beberapa aplikasi dibedakan sesuai dengan fungsinya, yaitu Microsoft Word digunakan untuk membuat atau mengetik artikel, Microsoft Excel digunakan untuk mengolah angka, dan PowerPoint khusus digunakan untuk membuat presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan hasil diskusi dari kelompok 2, di dalam aplikasi Office terdapat beberapa aplikasi, contohnya aplikasi Excel. Pertanyaan saya, apa fungsi aplikasi Excel? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik. Terima kasih. Baik, jadi sedikit tambahan. Jadi sebagai kesimpulan dari kelompok kami, Microsoft Office secara umum fungsinya digunakan untuk perkantoran, membuat laporan, mengelola angka, membuat presentasi, serta membuat database. Terima kasih. Oke, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 2. Jadi kita lanjutkan ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Bagaimana kelompok 3, sudah siap? Siap. Oke, silakan kelompok 3.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang perangkat lunak atau software. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Baik, perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Software antivirus, perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu download file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contohnya software antivirus ada Smartdav, AFG, Norton, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami tentang perangkat lunak. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu antivirus apa yang bisa digunakan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu antivirus apa yang biasa dipakai di komputer. Jadi ada banyak macamnya antivirus yang digunakan untuk komputer. Beberapa diantaranya yaitu 1. Avast Antivirus. Avast Antivirus adalah program antivirus yang fitur lengkap yang dapat mendeteksi dan menghapus virus. 2. Smartdav. Smartdav yaitu antivirus lokal yang menentukan dan mendeteksi virus dan menampilkan file tersembunyi di flash disk. Jadi secara umum semua antivirus fungsinya sama. Yang membedakan adalah perusahaan yang mengeluarkan atau menciptakan antivirus tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kesempatan kepada kelompok 2. Sebetulnya ada yang memberikan pendapat. Terima kasih. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu bagaimana cara kerja software antivirus. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Software antivirus bekerja dengan cara memindai file atau kode masuk yang melewati lalu lintas jaringanmu. Perusahaan yang membuat perangkat lunak ini mengkompilasi database ekstensif dari virus dan malware yang sudah dikenal dan mengajarkan perangkat lunak cara mendeteksi, menandai, dan menghapusnya. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semua kelompok sudah memaparkan semua hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Oke, anak sekalian, sebelum kita masuk di akhir pembelajaran, saya melihat dari hasil pemaparan kalian, kalian sudah mampu untuk mengidentifikasi kemudian menjelaskan semua perangkat lunak sesuai dengan fungsinya. Sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kelompok kita hari ini? Oke, silakan Andi Waru. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi keseluruhan kelompok. Software dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sistem operasi, program aplikasi,
program tambahan, dan bahasa pemrograman. Itulah tadi kesimpulan yang saya ambil dari beberapa keseluruhan kelompok. Terima kasih. Masih ada yang lain yang mau menyimpulkan terkait hasil diskusi kita hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan, Selviana. Baik, kesimpulan yang saya dapat yaitu perangkat lunak menjembatani setiap pengguna dengan perangkat keras, karena perangkat keras itu sendiri tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perangkat lunak. Terima kasih. Oke, dari tadi hasil kesimpulan dari teman kalian, Tuan Diwar dengan Selviana, terkait dari kesimpulan yang dipaparkan tadi oleh Anwar dengan Selviana, hendaknya kita masih perlu mendalami semua berbagai perangkat lunak komputer, khususnya ilmu komputer, karena di masa depan nanti kalian itu harus mampu untuk mengoperasikan semua perangkat komputer, aplikasi komputer, kemudian kalian bisa menggunakannya nanti untuk kebutuhan kalian di proses pembelajaran yang lain. Oke, dari tadi hasil kesimpulan dari teman kalian, Tuan Diwar dengan Selviana, terkait dari kesimpulan yang dipaparkan tadi oleh Anwar dengan Selviana, hendaknya kita masih perlu mendalami semua berbagai perangkat lunak komputer, khususnya ilmu komputer, karena di masa depan nanti kalian itu harus mampu untuk mengoperasikan semua perangkat komputer, aplikasi komputer, kemudian kalian bisa menggunakannya nanti untuk kebutuhan kalian di proses pembelajaran yang lain. Oke, anak-anak sekalian, jadi sebelum kita akhiri pelajaran untuk hari ini, Bapak akan memberikan kuis. Jadi silahkan buka grup. Di grup itu ada link yang Bapak kirim. Silahkan masuk di link itu. Kemudian masuk di kuis ini. Jadi ada paspornya di sini yang Bapak terbitkan di atas. Silahkan dikasih masuk semua paspornya. Oke, silahkan. Ya, oke, sudah ada beberapa yang masuk, terutama Firman, Nirwana, Caca, Rizna. Jadi sudah ada beberapa yang masuk. Yang lain silahkan masuk. Sudah masuk semuanya? Kalau sudah masuk semua. Oke, jadi kita mulai kuisnya. Oke, silakan diperhatikan soalnya. Jadi soal ini ada 10 nomor. Silakan dijawab. Jadi di tampilan ini ada tampilan biru, itu menandakan bahwa kalian menjawab benar. Tampilan merah itu menandakan bahwa kalian menjawab salah. Jadi baru 4 orang yang sudah menjawab benar. Jadi kalian bisa lihat juga ya, di atas ada nilainya. Langsung tampil nilainya. Jadi soalnya ada 10 nomor. Firman, Rizna, Agni, Andi Walu, Selvi, Nirwana. Silakan dijawab, langsung jawab semua nomor, 10 nomor. Baru Firman menjawab berapa nomor ini. Yang lain silakan dijawab langsung semua, nak sampai 10 nomor itu.
Wahrian, oke, selesai semua? Sudah, Pak. Oke, jadi kita lihat hasilnya ya. Siapa yang paling tinggi nilainya? Kita lihat hasilnya. Siapa yang paling banyak menjawab dengan benar? Jadi yang paling tinggi Wahrian, kemudian kedua Nur Inaya, kemudian yang ketiga Andi Nurwalu. Silakan kita kasih. Baik, Bapak sekalian, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, Bapak akan memberikan pertanyaan refleksi. Kira-kira siapa bisa menjawab pertanyaan Bapak terkait apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan Arni. Saya senang dengan pembelajaran hari ini karena saya bisa mengetahui berbagai macam aplikasi komputer. Oke. Kemudian yang kedua, apakah pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan kalian? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, Nur Asisa Al-Munawwarah, silakan. Pembelajaran hari ini sangat bermakna, apalagi saya berada di jurusan yang berkaitan langsung dengan banyak aplikasi komputer. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu terlibat aktif dalam diskusi pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Lina. Hari ini saya terlibat aktif dalam diskusi. Diskusi hari ini sangat menyenangkan. Terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, jadi pembelajaran hari ini saya kira saya cukupkan sampai di sini. Jadi materi untuk minggu depan yaitu tentang penginstalan semua aplikasi yang kita biasa pakai di komputer. Oke? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Ketua Kelas Firman dipimpin dulu nak berdoa. Duduk siap, gerak. Marilah kita bersama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak sekalian, jadi untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.